Chapter 5. Tomat ceri hijau matang. Tangan Sejun dengan erat mencengkeram ikan itu, yang meronta dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menyerang Sejun, lalu menjepitnya dengan keras. Patah. Patah. Gigi tajam berbenturan, membuat suara tajam. Setiap kali, Sejun berpegangan lebih erat, takut jika dia kehilangan cengkeramannya, dia akan kehilangan satu jari. Sejun memegang ikan itu erat-erat dan berlari ke tempat di bawah lubang di langit-langit tempat api itu berada. Sementara itu, ikan yang tadinya melawan dengan sengit mulai bernapas lebih cepat, dan tubuhnya lemas. Setelah mencapai api, Sejun dengan hati-hati meletakkan satu daun bawang hijau di tanah. Dia dengan hati-hati meletakkan ikan di atas daun dan menutupinya dengan daun bawang hijau lainnya. Kemudian, swoosh! Dia merobek daun bawang hijau setebal jari untuk digunakan sebagai tali, membungkus ikan menjadi dua lembar daun yang robek dalam bentuk salib, dan mengikatnya menjadi satu. Saya harap rasanya luar biasa. Sejun dengan hati-hati meletakkan ikan yang dibungkus daun bawang hijau di tengah lubang api. Kemudian, dia menunggu. Dia melihat untuk waktu yang lama. Mengendus. Ah, baunya enak. Aroma yang kaya dan berminyak meleleh menjadi uap yang mengepul dan mulai memenuhi gua. Dia ingat masa kecilnya. Saat ibunya sedang menyiapkan makanan, bau makanan akan menyebar dari dapur dan memenuhi seluruh rumah. Ketika dia pulang sepulang sekolah dan baunya memenuhi rumah, suasana hatinya akan terangkat jika itu adalah salah satu lauk pauk favoritnya. Saat itu, bahkan waktu menunggu sebelum makan pun menyenangkan. Mendeguk. Sebuah suara membuyarkan lamunan Sejun. Dia lapar, tapi dia menahan diri. Dia bertekad untuk mengisi perutnya yang kosong dengan sesuatu yang enak. Mendeguk. Tahan sebentar lagi. Aku akan menaruh sesuatu yang sangat lezat padamu. Sejun menghibur perutnya dan dengan sabar menunggu. Dia menunggu sampai benar-benar matang. Dan saat aromanya menjadi lebih dalam dan lebih kaya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya tidak tahan. Sejun menggunakan daun bawang yang sudah kering dan mengeras untuk mengeluarkan ikan bakar yang dibungkus daun lontar dari api. Dia dengan hati-hati melepaskan ikatan yang menyatukan daun bawang hijau. Suara mendesing. Ketika dia melepaskan ikatan dan melepas daun bawang, aroma ikan yang pekat bercampur dengan aroma daun bawang menyebar. Wow! Sejun kagum melihat ikan yang lembab dan berkilau itu. Meneguk. Sejun melipat ikan menjadi dua, merobek sepotong daging yang menonjol, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Itu dimasak dengan sempurna. Tidak ada rasa amis, dan tekstur kenyal langsung terasa begitu dia menggigitnya, dengan rasa gurih menyebar di mulutnya semakin dia mengunyah. Luar biasa. Melahap-melahap. Sejun melahap ikan itu dengan gila-gilaan. Hah, aku sudah menyelesaikannya? Sejun memandangi ikan dengan hanya tulang yang tersisa dan memasang ekspresi kecewa. Pada saat itu, mengintip, suara kekecewaan datang dari samping. Bukan hanya Sejun yang kecewa. Hah? Sejun melihat ke sumber suara, dan pasangan kelinci itu memasang ekspresi bingung saat mereka menatap tulang ikan yang tersisa. Mustahil? Tidak mungkin, kelinci memakan ikan. Tapi setelah dipikir-pikir, pasangan kelinci itu lebih suka memanggang dan memakan daunnya seperti Sejun. Apakah kalian makan daging juga? Tanya Sejun. Mengintip. Seakan mengatakan mereka juga baru tahu sekarang, pasangan kelinci itu secara bersamaan menoleh. Mereka tampak kesal karena Sejun memakan semuanya sendiri. Maaf, aku tidak tahu kalian juga makan daging. Sejun menggaruk kepalanya dan bangkit untuk pergi ke kolam. Dia bermaksud menangkap ikan. Jumlah ikan di kolam bertambah sejak terakhir kali dia melihatnya. Tapi dari mana mereka berasal? Saat Sejun memeriksa kolam dengan obor, dia melihat sebuah lubang kecil seukuran tangan di sudut kolam. Hah? Seekor ikan masuk melalui lubang pada saat itu. Ah, mereka masuk melalui lubang itu. Tampaknya mereka tertarik pada cahaya obor. Sejun akhirnya menemukan dari mana ikan itu berasal. Tanpa sadar, Sejun mendekatkan obor ke kolam untuk melihat lebih dekat. Guyuran. Seekor ikan melompat ke arah obor, membuka mulutnya. Hah? Suara mendesing. Sejun dengan cepat mengangkat obor untuk menghindari ikan.
Patah. Ikan menggigit udara. Guyuran. Ikan yang gagal berburu kembali ke air. Apa yang sedang terjadi? Sejun dengan hati-hati mendekatkan obor ke air lagi. Guyuran. Guyuran. Ikan itu melompat untuk berburu obor. Suara mendesing. Sejun mengangkat obor untuk menghindari mereka. Patah. Patah. Guyuran. Guyuran. Ikan gagal berburu lagi dan kembali ke air. Aha! Sejun menyadari apa reaksi ikan itu. Ikan akan melompat saat melihat obor bergerak di dekat permukaan, mengira itu adalah mangsa. Sekarang dia tahu cara membuat ikan melompat, menangkapnya menjadi mudah. Sejun mengguncang obor di dekat kolam. Guyuran. Seekor ikan membuka mulutnya dan melompat ke arah obor. Ini dia. Sejun fokus pada pergerakan ikan. Dan ketika ikan mencapai titik tertinggi dan hendak jatuh kembali. Sekarang. Pukulan keras. Sejun mengayunkan obor ke arah ikan yang sedang naik, menjatuhkannya dari kolam dan jatuh ke tanah. Ikan yang jatuh menggeliat untuk bernapas. Sementara itu, pukulan keras. Pukulan keras. Sejun mengirim 2 ikan lagi ke tanah. Memegang 3 ikan yang berhenti bernapas, dia mendekati lubang api. Mencicit. Mencicit-mencicit. Pasangan kelinci itu bersorak untuk Sejun seolah-olah mereka tidak pernah kesal, mengiriminya tatapan kagum. Ehem. Bahu Sejun tegak. Saat itu, dia merasa seperti pahlawan. Mencicit. Mencicit. Kelinci jantan membawa beberapa daun bawang dan menawarkan diri untuk membantu memasak. Berdesir. Berdesir. Di sebelah mereka, kelinci betina merobek daun bawang menjadi potongan-potongan kecil untuk membuat tali. Selesai. Sejun berbicara sambil meletakkan ikan ketiga di atas api. Yang tersisa hanyalah membungkus ikan dengan daun bawang dan mengikatnya, sehingga proses memasak dapat dimulai dengan cepat. Dan lagi, mereka menunggu dengan bahagia. Pada hari ke-11 terperangkap di menara, Sejun dan pasangan kelinci mengisi perut mereka dengan ikan dan pergi tidur. Bip bip bip. Bip bip bip. 19 Juni, 6 pagi. Itu adalah pagi hari ke-41 terjebak di menara. Ayo bergerak. Sejun bangun dan mendekati kolam. Namun, sekarang ada kolam kecil tambahan di sebelah yang lama, yang sebelumnya tidak ada. Untuk menghindari serangan ikan, aliran air kecil seperti keran dihubungkan di sebelah kolam. Sejun membasuh wajahnya dan mengambil air dari sana. Splis. Guyuran. Sejun membasuh wajahnya dan pergi ke lapangan. Di lapangan, berpusat di sekitar batu yang ditunjuk Sejun, ada bawang hijau di depan, tomat ceri yang tumbuh setinggi lutut Sejun di kiri, dan kecambah ubi jalar di kanan. Akhirnya, kecambah ubi yang ditunggu-tunggu muncul. Semua tanaman yang ditanam Sejun pada hari pertama krisis telah berakar dengan aman di puncak. Aku bangga. Banyak yang telah terjadi selama itu. Pada hari ke-32 terperangkap di menara, Blue Moon muncul lagi. Dengan itu, Sejun menyadari bahwa siklus Blue Moon di lantai tempatnya berada adalah 30 hari. Dan beberapa hari yang lalu, di liang mereka, Nyonya Kelinci melahirkan 6 bayi, dan keluarga itu bertambah besar. Mengintip. Mengintip. Saat tangisan energik bayi kelinci datang dari dalam liang, Daddy Rabbit sibuk menyirami daun bawang hijau. Aku harus menyiapkan sarapan. Melihat pasangan kelinci yang sibuk, Sejun ingin membantu mereka. Patah. Patah. Dia mematahkan 10 daun bawang hijau dan membakarnya, dan sisanya diletakkan di tanah untuk dikeringkan. Kemudian dia mendekati kolam dan melambaikan obor dari sisi ke sisi di atas air. Guyuran. Guyuran. Ikan yang melompat untuk berburu obor. Sejun mengayunkan obor ke arah mereka. Berdebar. Hari ini, untungnya, itu adalah one hit kill. Berkibar, berkibar. Dia menutupi 2 ikan dengan daun bawang hijau, mengikatnya dengan batang, dan menaruhnya di atas api. Sementara itu, dia mengeluarkan daun bawang yang sudah matang dan memakannya. Sangat menyenangkan memiliki sesuatu yang hangat di dalam. Setelah memakan daun bawang yang sudah dimasak, Sejun menyirami tanaman dan menghabiskan beberapa waktu menatap kosong. Mengendus.
Aroma lezat mulai menyebar. Mengetuk. Mengetuk. Sejun mulai memotong tali yang mengikat ikan yang dibungkus daun sambil mengeluarkannya dari api. Saat itu, kelinci suami keluar dari liang, terhuyung-huyung. Kelinci. Sejun memanggil Daddy Rabbit. Mengintip. Kelinci suami sepertinya lelah mengasuh, tanggapannya kurang energi. Bagikan ini dengan istrimu. Mengintip. Kelinci suami yang terharu itu buru-buru mengambil ikan itu dan pergi ke liang. Namun, mengintip. Mengintip. Saat bayi kelinci bangun, pasangan kelinci hanya bisa memakan ikan setelah beberapa saat. Bip bip. Bip bip. 19 Juni, pukul 5. Pada hari ke-50 krisis, smartphone membunyikan alarm untuk terakhir kalinya dan mati. Untungnya, kelinci bangun tepat jam 5 pagi dan tidur jam 7 malam. Sepertinya tidak akan ada perubahan perbedaan waktu karena siang hari terus-menerus jika mereka mengikuti ritme harian kelinci. Anda melakukannya dengan baik. Sejun memasukkan smartphone mati itu ke dalam tasnya bersama laptop yang sudah mati. Pada waktu itu, mengintip. Mengintip. Pasangan kelinci, yang tampaknya sudah terbiasa mengasuh anak sekarang, keluar dari liang dan menyapanya. Selamat pagi. Swos. Desir, desir. Sementara suami kelinci menyirami tanaman dengan penyiram dan istri kelinci memotong daun bawang. Berdebar. Berdebar. Sejun menangkap ikan dari kolam. Kemudian memegang ikan yang ditangkap, dia pergi ke api dan membungkus ikan itu dengan daun dan memasukkannya ke dalam api. Kelinci istri mengeluarkan bawang hijau panggang, mengaturnya dengan indah di atas daun, dan menyerahkannya kepada Sejun sebelum kembali ke liang bersama suaminya. Mereka masuk ke dalam untuk menyiapkan sarapan untuk bayi mereka. Mengunyah. Mengunyah. Saat dia memuaskan rasa laparnya dengan memakan daun bawang. Hah! Sejun melihat bunga kuning kecil mekar di ujung cabang tomat ceri. Dia ingat apa yang dia baca di internet. Jika tidak ada lebah atau angin, penyerbukan tidak akan terjadi. Ada angin sepau-sepau di dalam gua, tetapi Sejun memutuskan untuk memastikan penyerbukan terjadi dengan hati-hati menggosok bunga dengan tulang ikan. Silakan bekerja. Silakan bekerja. Sejun menyerbuki bunga itu dengan sepenuh hati. Ayo bergerak. Begitu Sejun bangun, dia mendekati dinding batu gua. Dan swos. Dia menggunakan tulang ikan untuk menggores garis di dinding batu. Di sebelahnya, ada 2 garis vertikal dan 10 garis di atasnya. Sudah 61 hari sejak terjebak di menara. Dia telah mencatat tanggal seperti ini sejak baterai smartphone mati. Sudah 61 hari. Saat mood Sejun mulai tenggelam, gua menjadi berisik. Berbunyi. Berbunyi. Bayi. Saat pagi tiba, bayi kelinci keluar dari liang satu demi satu, mengikuti induknya. Berbunyi. Berbunyi. Pasangan kelinci itu menyapa Sejun di pagi hari dan meminta bantuan. Baiklah. Ayo pergi. Akhir-akhir ini, Sejun sesekali merawat bayi kelinci. Itu bukan masalah besar, hanya memastikan mereka tidak pergi ke tempat yang berbahaya. Sejun memperhatikan bayi kelinci, suami kelinci menyirami ladang, dan istri kelinci memotong daun untuk menyiapkan sarapan. Bayi kelinci tetap tenang saat diberi makan, jadi makannya tenang. Setelah makan, pasangan kelinci itu kembali ke liang bersama bayi mereka. Sejun mencuci wajahnya dan pergi ke ladang tomat ceri. Ladang tomat ceri telah menjadi taman bunga dengan semakin banyak bunga bermekaran. Dan Sejun dengan ringan mengguncang dahan dengan bunga tomat ceri. Silakan bekerja. Silakan bekerja. Karena sekarang ada terlalu banyak bunga untuk diserbuki satu persatu, dia dengan ringan menggoyangkan dahan dan membaca mantra penyerbukan. Saat itulah. Hah? Tomat ceri hijau kecil, lebih kecil dari kacang, muncul di antara kelopak yang jatuh. Pada hari ke-61 terperangkap di menara, tomat ceri hijau akhirnya matang. Itu adalah hari sebelum bulan biru.